Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu yang cukup berharga bagi kita semuanya Allah pertemukan pada kesempatan kali ini, yang semoga ada satu manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama, khususnya kita semuanya yang sedang berupaya untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Oke. Ngapunten, iniki di Bangilan Ramadannya mulai tanggal pinten nggih? Tanggal 1 nggih. Insyaallah kalau tanggal 1 nanti sama dengan yang di Tuban. 1 Ramadan ngoten nggih. Kita mulainya. Jadi Ramadan yang kemudian akan Allah hadirkan pada kita semuanya di tahun ini adalah bulan yang sedemikian mulia. Kita juga menyebutnya dengan bulan suci. Maka sudah selayaknya kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ini satu teladan dari para sahabat ketika berada dalam waktu-waktu mendekati bulan suci Ramadan. Yang pertama yang beliau contohkan kepada kita semuanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menyiapkan hati, menyiapkan jiwa bahwa kita akan memasuki bulan yang mulia. Sehingga pada persiapan secara rohani ini ada pada 2 amalan. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang lain atau kepada sesama. Inilah yang kemudian menjadi makna taubat yang ingin kita laksanakan. Taubat itu memiliki satu prasyarat, apalagi kalau sudah masuk kepada kategori taubatan nasuha. Yang pertama, mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa. Itu syarat pertama orang melakukan taubat. Dan ketika ada orang mau bertaubat tapi kemudian langkah yang pertama ini tidak mau melakukan, ataupun dia itu tidak mengakui, tidak menyadari bahwa dirinya itu ada perbuatan dosa, nggak mungkin akan melangkah kepada amalan taubat. Jadi orang akan bertaubat itu ketika benar-benar mengakui, menyadari bahwa dirinya itu pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Setelah mengakui bahwa dia berbuat salah, mengakui dia berbuat dosa, taubatan nasuha itu syarat yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar oh ya saya salah, bukan begitu, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taubatan nasuha itu harus punya etikat serius, tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Benar-benar meninggalkan dosa itu untuk tidak terjadi lagi pada dirinya. 3 syarat taubatan nasuha ini terjadi ketika kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kesalahan itu berhubungan dengan hak orang lain, maka ditambah satu syarat lagi taubatan nasuha itu adalah menunaikan haknya atau menyelesaikannya. Menunaikan hak itu kalau ada hak yang terbawa pada kita, kalau secara materi berarti ya mengembalikan. Kalau ada dalam koridor merusakkan ya berarti mengganti. Kalau ada suatu pinjaman berarti ya mengembalikan. Nah itu ketika berhubungan dengan orang lain. Atau maksudnya menyelesaikan itu adalah ketika kesalahan kepada orang lain itu tidak berupa materi, maka harus meminta maaf.
Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Pada awal ketika kita melihat ataupun meneliti diri kita kesalahan kepada Allah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama itu, secara umum masyarakat kita memandang kesalahan kita kepada Allah itu adalah ketika melakukan kemaksiatan yang seringkali dianggap satu perbuatan dosa, satu perbuatan salah. Tetapi sebenarnya meninggalkan kewajiban itu juga perbuatan dosa. Sehingga inilah yang kemudian menjadi satu tujuan kita untuk bermajelis persiapan Ramadan, ibadah puasa yang Allah khususkan ibadah ini diwajibkan kepada kita agar terbentuk dalam diri kita la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seimbang dalam rangka mengupayakan dirinya memandang perintah dan larangan Allah. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu takwa. Bukan hanya meninggalkan larangannya kemudian kok perintahnya diabaikan, itu juga tidak disebut bertakwa. Atau ada orang yang perintahnya dikerjakan tapi larangannya juga dilakukan, itu juga tidak bertakwa. Karena koridor takwa itu makna secara sederhana itu ya dalam konteks itu melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu makna standar dari takwa. Nanti kalau sudah masuk kepada hadisnya Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta, itu sudah makna yang lebih dalam lagi. Untuk bertakwa kepada Allah itu dalam kondisi apapun. Ini satu persiapan yang kemudian harus kita lakukan ya. Tidak ada kata terlambat dalam bersiap-siap ataupun berbekal diri, khususnya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri memerintahkan untuk mohon ampun itu dengan perintah bersegera. Di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada 3 kalimat dalam ayat ini, 2 kalimatnya itu bersambung terkait dengan perintah, yaitu wasari'u, bersegeralah. Dalam ayat ini bersegeranya dalam 2 hal. Yang satu berupa amalan, sedangkan yang kedua itu berupa keutamaan yang Allah berikan. Karena kalimatnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ini perintahnya, bersegeralah untuk mohon ampun kepada Tuhanmu. Ini perintah secara amalan. Sedangkan perintah secara keutamaan itu adalah wajannatin arduhas samawati wal ard. Ketika kita bersegera mohon ampun kepada Allah, maka secara rumusan dalam ayat ini akan bersegera juga masuk surganya Allah. Surga yang bagaimana? Baru kemudian ada keterangan, u'iddat lil muttaqin, surga yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan juga bagaimana perhatian Allah kepada orang yang bertakwa. Surga itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah. Tetapi ketika seseorang itu sudah mencapai pada derajat ketakwaan, surga itu disediakan. Gitu nggih. Inilah yang kemudian menjadi satu penyemangat bagi kita semuanya. Dari ayat ini kemudian kita hubungkan dengan ayat perintah puasa yang tujuannya membentuk diri kita menjadi
pribadi yang bertakwa. Ketika sudah bertakwa, surga yang diidam-idamkan kita semuanya itu sama Allah disiapkan, disediakan. Begitu nggih. Nah, ini menjadi satu gambaran bagaimana Allah memberikan suatu keistimewaan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan awal, persiapan sejak dini agar kita benar-benar tenang nanti ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kesalahan-kesalahan yang telah lalu benar-benar kita sadari itu sebagai kesalahan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulai hari ini kita hentikan, kita berupaya, kita berjanji, kita bertekad untuk tidak terulang lagi kesalahan yang ada. Itulah yang kemudian nanti akan membuat ketenangan pada diri kita semuanya. Satu misal nggih, ketika pada diri kita itu ada satu hal yang mungkin terdetik bahwa oh iya, sholat itu waktunya masih panjang kok, kemudian muncul penundaan sholat, ini kalau tidak segera diselesaikan bulan-bulan ini, khawatirnya itulah yang kemudian akan menjadi pemberat kita untuk sholat di bulan Ramadan. Oke. Khususnya sholat yang memang memiliki kekhususan hadirnya itu, kita laksanakannya itu di bulan Ramadan. Mau berangkat sholat tarawih itu kerasa, kebayang, wah kok banyak, kok lama. Nah, bisa jadi nanti ketemu imam yang sholatnya panjang, begitu. Ini yang kemudian harus kita selesaikan terlebih dahulu, bahwa upaya kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan hal-hal yang ada pada diri kita, ya. Mungkin rasa-rasa di dalam hati yang dikhawatirkan nanti menjadi kendala ibadah kita saat ibadah Ramadan. Termasuk juga upaya untuk menjaga ucapan. Ini kalau enggak segera kita selesaikan kebiasaan ini, kita tata diri kita bahwa Rasulullah itu standar dalam melakukan perbuatan yang berupa ucapan itu pilihannya cuma dua, bertutur kata yang baik, atau ketika tidak yakin tutur kata ini baik bermanfaat, maka pilihan yang kedua adalah diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bertutur kata yang baik, yang bermanfaat. Ketika tidak yakin tutur katanya itu baik dan bermanfaat, apalagi ini kok khawatir kalau saya ucapkan mungkin ada yang tersakiti, ada yang tersinggung, maka pilihan yang kedua, dan tidak ada pilihan yang lain dalam bertutur kata, yaitu segera diam. Diam itu maksudnya menghentikan pembicaraan ketika memang kita tidak yakin kalau ini dilanjutkan akan mendatangkan kebaikan. Kita nggak yakin, jangan-jangan nanti begitu, gitu. Maka harus diam. Ini menjadi satu gambaran bagaimana ketika kita nanti sudah memasuki bulan Ramadan, agar hal-hal yang terjadi di bulan suci Ramadan nanti benar-benar amalan-amalan yang kita pilih untuk memberikan pahala pada diri kita semuanya. Karena Ramadan itu walaupun kita ngomong 1 bulan Ramadan, nyatanya kita yang sudah sekian lama ketemu bulan suci Ramadan itu merasa sedemikian cepat. Gitu. Kita itu kadang begitu. Mungkin terasa 10 hari pertama itu terasa semangat. Kemudian 10 hari kedua sudah mulai terbiasa. Begitu kita sudah merasa nikmat dengan ibadah Ramadan, masuk kepada 10 hari terakhir, sedemikian cepat gitu. Loh, tahu-tahu sudah malam kesekian gitu nggih. Apalagi kalau jenengan sudah
masuk kepada 10 hari terakhir mengisinya dengan iktikaf itu Masya Allah. Apalagi ngapunten nggih para takmir. 10 hari terakhir itu sudah mulai aktivitas. Selain aktivitas pribadi secara ibadah, aktivitas dalam amanah. Amanah tentang zakat, amanah tentang kepanitiaan Idul Fitri, amanah penyaluran terhadap bantuan-bantuan kepada yatim. Itu masuknya ke situ di 10 hari terakhir. Sehingga waktu itu terasa sedemikian cepat. Ini kalau kita tidak merencanakan dari sekarang terhadap amaliyah-amaliyah yang akan kita lakukan, khawatir hanya akan terwarnai kebiasaan-kebiasaan yang belum kita seleksi. Jadi harus kita teliti ya dalam rangka bertaubat kepada Allah itu, apa ini kira-kira amalan yang layak untuk saya bawa masuk kepada bulan suci Ramadan. Ngapunten nggih, mungkin ini tidak terjadi ke bapak-bapak, tapi generasi kita itu merasakan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang tanpa kesungguhan, tanpa kerja keras. Apalagi kalau sudah merasa ya di dunianya remaja, merasa bahwa ini bulan-bulan hari-hari yang dengan lapar dan dahaga, seringkali diisinya dengan kegiatan yang penting santai, ngisi waktu, seneng-seneng biar tidak terasa lapar dan hausnya. Gitu nggih? Yang paling aman bagi mereka itu tidur. Bangun nanti menjelang azan zuhur, mandi, sholat. Habis sholat zuhur tidur. Bangun lagi menjelang sholat asar. Mandi, sholat asar, terus jalan-jalan biar tidak terasa lapar. Nanti merapat ke masjid ketika sudah mendekati azan maghrib. Kebiasaan itulah yang kemudian terjadi di masyarakat kita karena memang sejak awal tidak dipersiapkan amalan apa yang harus saya bawa ketika masuk di bulan Ramadan. Bapak-bapak mboten to nggih? Tapi mbok menawi nggih sami kados kula nggih, riyen wanci remaja nggih ngoten nggih. Napa malih nek pun cekelan sepeda motor bibar asar pun ganteng ngoten pun. Nah nggih. Nah gitu. Nek kula riyen kalih rencang-rencang nggih teng perempatan biasa. Maksudnya teng pinggir mboten teng tengah. Nggih. Apa malih nek perempatane iki cedhak jembatan ngoten wonten lungguhane nggih teng mriku bibar asar niku. Mungkin nek pun ajeng duk nah ngoten napa teng masjid niku muter sing radio nika lho. Radio sing napa wonten kalimat-kalimat sing menjelang azan maghrib. Nah, itu baru bubar nongkronge terus nah nggih niku nggih. Nah, ini ketika kita ya seusia segini kemudian tidak mempersiapkan itu, khawatir teralihkan dengan hal-hal semacam itu. Sehingga sangat disayangkan Allah memberikan usia kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita belum mempersiapkan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu. Harus kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persiapan yang kedua, ya setelah tadi secara rohani, persiapan yang kedua ini lebih kepada sisi fikriyah, secara fikiran, yaitu ini masih ada waktu bagi kita semuanya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan untuk buka-buka lagi bukunya tentang Ramadan. Ketika kita sudah terbiasa dengan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan, perlu juga kita buka lagi dasar-dasar ibadahnya. Jangan sampai tercampur dengan ibadah sesuai kebiasaan, tapi ternyata setelah ditelusuri tidak ada dalil perintahnya. Ataupun ketika kemudian ini ada dalilnya, perlu diteliti derajat hadisnya, sehingga tidak terbawa seperti kebiasaan pada umumnya. Mohon maaf, mulai dari bulan Rajab,
bulan Sya'ban sampai nanti masuk bulan Ramadan, ibadah di masyarakat kita secara umum masih ada yang tercampur dengan amalia-amalia yang sebenarnya perlu ditinjau ulang dasar derajat hadisnya. Gitu nggih. Nah, termasuk kalau takmir sambil membuka bukunya, sambil bisa menyusun tema-tema untuk kultum. Apalagi kalau yang kultum itu menjadwalkan di luar dari jamaah masjid. Kalau jamaah masjid insya Allah akan bisa saling menyimak. Oh, tema ini di hari kesekian kemarin sudah disampaikan. Oh, giliran saya berikutnya berarti membahas tema yang lain. Terjadi kalau di masjid besar itu kok imam dan kultumnya itu dijadwal dari masjid yang lain, kadang tidak tahu tema ini sudah dibahas atau belum. Maka akan lebih baik ketika takmir menyusun daftar tema. Nggih? Tarawih pertama kira-kira temanya apa? Enggak apa-apa disusun. Oh, seputar ini biar tidak terulang-ulang materi-materi yang sama terkesan itu saja. Sebenarnya bagus materi itu untuk tersampaikan sering biar memudahkan untuk mengingat, tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika sering tersampaikan dalam tema-tema yang sama, jamaahnya sama, nanti muncul kebosanan, akhirnya kurang perhatian terhadap majelis. Nah, itu kurang berkah pada majelis yang kemudian dilakukan. Jadi bisa disusunkan nggih tema-temanya, banyak hal yang kemudian ingin kita sampaikan kepada jamaah ya, syukur dicantumkan juga hadis sahihnya untuk kemudian dibacakan, dijelaskan sehingga semakin bertambah hari-hari di bulan Ramadan, bertambah juga pengetahuan terhadap keislaman. Ini terkait dengan hal yang kedua dalam keilmuan. Umar bin Abdul Aziz berkata, ini dalam konteks ilmu nggih, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ibadah ini ada tuntunannya. Jadi bermula dari dasarnya dulu, dasar dari perintah ibadah itu untuk dilaksanakan. Begitu perintahnya ada, setiap ibadah itu diberikan panduannya. Sebagian ibadah itu dikhususkan waktunya. Ada sebagian ibadah yang waktunya itu secara mutlak. Ada ibadah juga yang dikhususkan tempatnya. Ada juga ibadah yang tempatnya itu mutlak umum. Gitu nggih. Jadi hal-hal yang semacam ini harus difahami secara dasar. Contoh yang saya sebutkan tentang ibadah itu ada yang dikhususkan secara waktunya. Tetapi di masyarakat kita, ngapunten, bapak-bapak pernah ada yang dengar enggak naik haji itu tidak harus ke Mekah kan? Ada atau enggak? Nah, kalau sudah ibadah itu dikhususkan tempatnya, yaitu yang kemudian harus terlaksana. Ini kalau saya yang terbaru yang lagi rame di sosial media itu berangkat haji lewat Goa. Kok nggih laris to nggih? Lah Indonesia nggih ngantos Mekah niku nek Goa ngoten ra nggih. Mlakune ra nggih, ya Allah, ngoten nggih. Maksudnya secara logika jaraknya itu kan ya tetap to nggih. Kalaupun seumpama ada Goa yang sampai nembus ke sana gitu loh nggih. Secara jarak niku lho ra nggih tetap jauh. Lah nggih terus lewat Goa niku ra nggih mboten saged ngagem kereta, sepeda motor mawon nggih mboten saged. Lah mau jalan gitu. Tapi saya lihat videonya kok yo banyak yang
ngelakukan gitu nggih. Ada pemandunya bawa lampu, bawa senter lah gitu. Jadi hal-hal semacam itu baru lewat. Tapi ada juga saya pernah dengar itu di gua tertentu itu bisa tawaf, hal-hal semacam gitu. Nah, itu kalau sudah begitu berarti kita yang kemudian harus benar-benar hati-hati. Kita menyikapi satu ibadah yang kemudian ada. Ini bulan Rajab kemarin juga ada beberapa amalan yang lagi rame diperbincangkan, yang kemudian sebenarnya belum jelas masuk ibadah atau bukan. Karena secara dasar yang kemudian harus diteliti lebih dalam. Di bulan Sya'ban juga begitu. Nanti di Ramadan juga akan muncul hal-hal yang kemudian harus kita pilih, amalan-amalan yang kemudian memang benar-benar itu ibadah. Dikhawatirkan sesuatu hal itu sebenarnya bukan ibadah, dianggap ibadah. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi kita semuanya. Hal yang utama yang harus kita lakukan kembali kepada keilmuan. Karena ibadah-ibadah ini semuanya sudah jelas secara tuntunan, secara syarat sahnya, rukunnya, semuanya sudah jelas. Tinggal kita mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang ada. Pertanyaannya, bagaimana ketika kemudian mendapati suatu ibadah yang kemudian masih diragukan dasarnya? Maka hal yang aman yang bisa kita ambil ketika belum yakin dasarnya, sahih tidaknya derajat hadisnya, maka kalau para ulama memberikan panduan kepada kita dengan satu kata, natawakkof. Natawakkof itu menghentikan diri untuk tidak melakukan hal itu sampai kita ketemu dengan satu keyakinan bahwa ibadah itu benar. Karena usulnya ibadah itu begitu. Ibadah itu adalah sesuatu yang berdasarkan perintah, begitu nggih. Sehingga tidak ada reka-reka dalam ibadah, itu memang nggak ada. Nggih. Reka-reka, oh ini disusun-susun begini agar ini, memang nggak ada. Ya, ibadah itu sudah jelas panduannya, dan itulah yang kemudian kita lakukan. Kenapa kita kemudian harus natawakaf? Yang pertama, ketika ibadah itu masuk kepada kategori yang tidak kuat dasarnya, maka jelas akan tertolak. Yang kedua, kalau kita kemudian mengisi waktu kita, usia kita dengan ibadah yang belum jelas, dikhawatirkan yang lain yang jelas-jelas itu kadang belum terlaksana semuanya. Contoh nggih, ketika kita ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dengan kita mengamalkan sunnah yang memang jelas-jelas dasarnya, itu aja insya Allah sudah sekian banyak sunnah yang bisa kita lakukan. Contoh, ini yang lagi banyak marak kalau di bulan Sya'ban kan berpuasa, gitu. Selama puasa yang kita lakukan itu jelas, itu saja sudah sedemikian banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Nggih. Kalau puasa yang pengen cukup ringan 3 hari di setiap bulan, Ayyamul Bid, kok masih kuat ditambah dengan Senin Kamis. Kok Ayyamul Bid dan Senin Kamis sudah rutin dilakukan dan kuat, maka diganti dengan puasa Daud. Jadi kalau sudah puasa Daud, maka sudah tidak dengan Ayyamul Bid dan Senin Kamis. Karena puasa Daud itu ketentuannya 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Besoknya lagi berpuasa, besoknya berbuka, itu puasa Daud. Oke. Dan ini hadisnya jelas begitu. Yang memang itu yang kemudian menjadi sunnahnya puasa.
kok kemudian pengen nambah-nambah puasa-puasa yang lain yang ternyata masih belum jelas derajat hadisnya, kesahihannya, itulah yang kemudian mengkhawatirkan. Gitu nggih. Ini pada aspek puasa. Nanti aspek sholat juga begitu. Sholat sunnah yang pengen kita kerjakan, kok kita istiqomah dengan sholat-sholat sunnah yang memang jelas. Oh, sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qiyamul lail atau tahajud, rutin istiqomah dengan yang jelas-jelas itu insya Allah sudah keutamaannya sedemikian besar daripada kita kemudian menambah-nambah yang memang belum jelas, kita sendiri belum yakin akan derajat hadisnya. Inilah yang kemudian menjadi satu gambaran bahwa benar-benar kita beribadah itu didasari dengan ilmu. Karena kalau yang Umar bin Abdul Aziz tadi menyampaikan begitu, dikhawatirkan kalau ada ibadah yang tidak didasari dengan keilmuan yang benar, itu akan mendatangkan kerusakannya lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini menjadi satu persiapan bagi kita masuk kepada bulan Ramadan nanti adalah mempersiapkan secara diri, secara fisik, secara badan. Karena unsur pembentuk diri kita itu ada 3, secara rohani, secara jasmani, dan secara fikri. Fikri itu pikiran. Masing-masing itu punya konsumsinya. Kalau hati itu konsumsinya ibadah, zikir, tilawah, itu konsumsi hati, konsumsi rohani. Kalau pikiran itu konsumsinya ilmu. Kalau jasad konsumsinya makanan, minuman. Semuanya masing-masing punya hak untuk diberi. Gitu nggih. Kalau ada orang hidup hanya sibuknya di urusan makan dan minum, itu baru memenuhi kebutuhan sepertiga saja terkait dengan jasmani. Atau ada orang yang pengennya itu zikiran terus gitu. Nggih. Yo enggak kerja, enggak mencari rizki untuk makan dan minumnya, itu dia hanya menekankan kepada aspek rohani saja. Ada orang itu baca buku aja, belajar aja, gitu nggih. Nah, apalagi nanti setelah belajar ilmunya banyak, pengennya debat saja, nggak ngamal, gitu nggih. Nggak ibadah, pokoknya pengennya tanya jawab, debat saja gitu. Terus nanti diajak sholat, diajak ibadah juga nggak terlalu bersemangat. Itu berarti baru memuaskan konsumsi secara pikiran. Padahal diri kita itu terbentuk dari 3 unsur tadi, dan itu memang harus diberikan haknya masing-masing, gitu ya. Dan Islam memandang kesemuanya itu mulia ketika dilakukan dengan benar, tanpa mengesampingkan yang satu dengan yang lain. Contoh nggih, kalau kita kemudian memandang bahwa rohani itu paling utama, kemudian ada orang yang beribadah saja. Pernah terjadi di zaman, kalau nggak salah di masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keliling pada suatu kaum, kemudian bertanya, siapa orang yang paling solih di sini, gitu nih, di kaum itu. Maka disebutkan satu nama. Ditanya, kenapa dia disebut atau terkenal dengan orang yang solih? Oh, dia itu hari-harinya di masjid terus, beribadah terus. Kemudian Umar bertanya, siapa yang menyediakan makan dan minumnya? Disebutkan orang-orang yang kemudian bergantian menyiapkan. Baru kemudian Umar bin Khattab itu menyebutkan yang menyiapkan bagi dia itulah yang kemudian benar-benar sebagai orang yang solih.
Gitu. Karena memang tidak bisa 3 unsur tadi kemudian diutamakan salah satu dengan menyampingkan yang lain. Islam mengajarkan sedemikian. Rasulullah itu ya beribadah, ya berdakwah, ya bermuamalah, masa mudanya juga berdagang, masa kecilnya juga menggembala kambing, gitu nggih. Beliau juga sangat perhatian terhadap fisiknya, kebersihannya, kesehatannya juga diperhatikan. Maka di aspek yang ketiga ini Bapak Ibu, persiapan secara fisik itu adalah lebih kepada persiapan diri kita dalam rangka menguatkan fisik ini untuk beribadah. Gitu. Saya pernah mendapatkan satu cerita ya, bapak-bapak ini sudah purna dari Polres Tuban. Ya. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa ya masa-masa sekarang beliau karena purna, beliau itu aktivitasnya banyak di masjid. Nah, beliau ketika bercerita itu menyampaikan bahwa masa muda dulu gitu nggih, yang beliau rasakan, beliau itu kuat untuk upacara berdiri lama. Tetapi untuk sholat lama itu tidak sekuat ketika upacara. Padahal sama-sama berdiri. Gitu. Inilah yang kemudian memberikan satu gambaran kepada kita semuanya bahwa kekuatan secara fisik yang kita miliki ini harus kemudian ditata agar kuat ketika menjalankan ibadah. Kalau kita memandang ibadah puasa itu ibadah fisik saja tanpa ada satu semangat secara ruhani, kesiapan dalam beribadah, itu bisa jadi remaja-remaja yang besar ya, yang sehat, yang kuat, itu mereka lebih kuat untuk berpuasa daripada anak-anak TPA. Tapi nyatanya tidak gitu. Kita mendapati kan di masyarakat kita itu anak-anak TPA itu kadang berupaya dengan segala keterbatasannya untuk bisa puasa sampai maghrib. Tapi kadang nggak semua loh remaja kita itu kemudian siap dengan itu. Buktinya ya kadang siang-siang hari itu ya warung masih terisi itu ya bukan anak kecil, bukan anak TPA yang marung di siang hari, gitu, anak-anak muda. Jadi inilah yang kemudian memberikan gambaran kepada kita semuanya, kekuatan fisik yang ada inilah yang kemudian harus dibawa dalam rangka kuat beribadah. Kalau tadi di Jatirogo saya menyebutkan juga sama-sama membaca. Kita menyadari sama-sama membaca Al-Quran, kita itu kok terasa ya kaki itu ya kesemutan, ya punggung ya terasa kenceng, kadang ya ngantuk gitu nggih. Tapi begitu baca WA kok malah gak tidur-tidur gitu nggih. Dan kuat kok gitu nggih. Gitu. Termasuk yang ini antum bapak-bapak ya pilihan mendengarkan pengajian itu enggak semuanya kerasan. Tapi kalau di depan televisi itu kok betah. Sinetron itu loh. Nah, itulah yang kemudian harus kita tata. Sebenarnya kan bukan fisik kita semata, tetapi ketersambungan tadi antara kondisi hati, antara pemahaman dalam pikiran bahwa memilah dan memilih satu perbuatan yang memang benar-benar akan bermanfaat dunia dan akhirat, itulah yang kemudian nanti akan menguatkan fisik, menuntun fisik kita untuk memilih mana yang kemudian akan kita lakukan dengan fisik ataupun kesehatan, kekuatan yang kita miliki. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, selain kita mempersiapkan diri secara fisik untuk kemudian beribadah, kekuatan permohonan kita kepada Allah secara doa
agar dikuatkan dalam beribadah itu benar-benar penting. Agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah itu penting. Begitu nggih, bahwa ketika selesai sholat tarawih kemudian diisi dengan tilawah membaca Al-Quran, kemudian pulang, itu Allah berikan kemudahan untuk segera tidur, agar sepertiga malam kita memiliki tenaga yang pulih untuk beribadah lagi. Ngapunten, untuk era sekarang tidur setelah sholat isya itu nggak mudah, gitu. Kadang sudah baring-baring, kelunting, ngoten. Napa meneh sing grupe bapak-bapak niki kuwatah ngoten. Padahal nggih mboten diwaos, pokoke didelok niki grupe lagi bahas napa. Kadang mboten tilem-tilem niku. Dan niku nek diperturutkan padahal sudah masuk waktu istirahat, tapi kemudian terforsir di situ. Nanti yang akan terlewat adalah waktu berharga di sepertiga malam. Waktu yang benar-benar mustajab untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikhawatirkan nanti akan terlewat. Sehingga sekarang menjadi satu kenikmatan nggih untuk bisa segera tidur setelah sholat isya, ketika memang tidak ada satu urusan yang penting. Gitu. Ini menjadi satu gambaran persiapan bagi kita semuanya. Kita sama-sama saling mendoakan semoga bulan suci Ramadan kita tahun ini benar-benar menjadi bulan suci Ramadan yang lebih bernilai dibanding Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.